Perkenalkan, nama Tegar Andreas dengan NIM 2250100001. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin Salam dengan NIM 2250100044. Di sini kami berdua akan menjelaskan tugas kewirausahaan tentang kasus diduga salah aturan dermaga di Pantai Mutiara, Jakarta Utara harus dibongkar. Soal pertama tentang pelanggaran etika apa yang terjadi. Yang pertama, etika bisnis pembangunan dermaga di Pantai Mutiara Jakut yang melanggar tata ruang dan lingkungan hidup, termasuk pelanggaran etika bisnis karena dilakukan demi keuntungan atau kenyamanan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan publik dan regulasi. Yang kedua, etika profesi. Pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan, perizinan, dan pengawasan pembangunan seperti arsitek, kontraktor, pejabat tata ruang, dan lingkungan hidup memiliki tanggung jawab profesional untuk memastikan pembangunan sesuai aturan. Yang ketiga, etika sosial. Dampak pembangunan dermaga yang menjorok ke kanal telah menimbulkan kerugian sosial bagi warga lain seperti penyempitan alur perairan, gangguan akses, hingga potensi banjir atau kerusakan lingkungan. Yang ketiga, etika agama. Dalam perspektif agama, tindakan yang merugikan orang lain dan lingkungan termasuk melanggar nilai moral, kejujuran, keadilan, dan amanah. Selanjutnya, apa dampaknya bagi masyarakat? 1. Penyempitan alur perairan dan gangguan akses. Pembangunan dermaga yang menjorok ke kanal membuat alur air menjadi sempit sehingga kapal atau perahu warga lain sulit melintas. Hal ini dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas air, terutama bagi warga yang menggantungkan aktivitasnya pada jalur tersebut. Dalam jangka panjang, penyempitan kanal juga bisa menyebabkan sedimentasi atau pendangkalan air. Dampak etis, melanggar prinsip keadilan sosial dan kepedulian terhadap sesama karena kepentingan pribadi mengorbankan akses publik. Yang kedua, potensi banjir dan kerusakan ekosistem. Reklamasi dan pembetonan area perairan tanpa izin menyebabkan perubahan aliran air alami sehingga risiko banjir lokal dan rob meningkat. Aktivitas reklamasi juga bisa mengganggu ekosistem laut dan pesisir, termasuk biota air yang hidup di area kanal. 3. Menurunnya kualitas hidup dan kenyamanan warga. Warga sekitar bisa merasa terganggu secara fisik maupun psikologis karena bangunan yang melanggar aturan menimbulkan rasa tidak aman dan ketidaknyamanan. Lingkungan yang tertata bisa menjadi kumuh atau semrawut akibat bangunan ilegal dan sengketa yang berkepanjangan. Konflik sosial antar warga juga dapat muncul akibat ketimpangan fasilitas dan kecemburuan sosial. 4. Menurunnya kualitas hidup dan kenyamanan warga. Ketika aparat hukum atau pemerintah tidak menindak tegas pelanggaran, warga akan menganggap adanya ketidakadilan hukum. Masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum karena kasus seperti ini dianggap menunjukkan adanya pembiaran atau keberpihakan pada pihak berkuasa atau berduit. Kemudian yang kelima, potensi konflik hukum dan sosial. Ketegangan antara warga pelapor dan pemilik dermaga dapat berlanjut menjadi sengketa sosial dan hukum. Jika tidak ditangani dengan adil, konflik ini bisa memecah hubungan sosial antar warga dan menimbulkan ketidakstabilan lingkungan komunitas. Berikutnya, bagaimana seharusnya tindakan etis yang dilakukan. Yang pertama, tindakan etis dari pemilik atau pengembang dermaga, mengakui kesalahan dan bersikap kooperatif.
Kedua, segera membongkar bagian dermaga yang melanggar aturan. Ketiga, mengurus izin secara resmi dan sesuai prosedur. Berikutnya, bagaimana tindakan etis dari profesi arsitek, kontraktor, konsultan, pejabat teknis. Yang pertama, menolak proyek yang melanggar izin atau aturan tata ruang, menjalankan pekerjaan sesuai standar profesi, memberikan rekomendasi profesional yang objektif dan sesuai hukum. Berikutnya, tindakan etis dari masyarakat, menyalurkan keluhan secara resmi dan tertib hukum. Kedua, menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan anarkis atau main hakim sendiri. Berikutnya, tindakan etis berdasarkan nilai agama dan moral, menjaga keseimbangan alam dan lingkungan, menegakkan kejujuran dan keadilan, bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan. Sekian, terima kasih presentasi dari kami berdua.